ibadah ini sama seperti kalian ibadah di gereja. Ajak papa mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ikuti ibadah online ini. Gunung Sinai adalah sebuah gunung yang terletak di semenanjung Sinai di Mesir. Tingginya 2.285 meter. Mau tahu lebih dalam lagi? Ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya adik-adik. Sebelumnya, kakak mau berdoa untuk kalian semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada hari ini kami ucap syukur ya Tuhan kalau kami masih bisa beribadah online. Sekarang kami mulai ibadah kami. Berkati kami agar kiranya ibadah ini lancar dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya juga puji-pujian kami bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Gloria Dan Kak Kayla dan juga Kak David. Nah, saat ini kita mau ajak kalian untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yuk bangkit berdiri, kita siapin hati kita. Jangan kaku ya, jangan diem-diem aja. Kita goyangin badan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Ayo Kak David, tepuk tangannya. Kita mau angkat lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namaku. Jawab, ku jawab. Bagus lagi ya. Pintar, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab, ku jawab, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar, dengar dia panggil nama saya. Panggil siapa? Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, ku jawab. Bagus, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih Kak Kayla? Masih. Jangan lupa minggu depan kita mau ibadah lagi ya bareng-bareng. Sekarang siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kak. Yuk adik-adik udah boleh duduk. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah hati kita. Oleh karena
sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk jangan ada yang diem yuk adik-adik. Kita bersyukur sama Tuhan. Di bulan Maret ini Tuhan sudah beri kesempatan buat kita walaupun masih beribadah online. Tapi kita tetap sungguh-sungguh kita mau menyembah Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Ayo adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita di bulan Maret ini. Kakak percaya adik-adik masih sehat ya. Sekarang kakak mau menyampaikan firman Tuhan dan kakak ditemenin nih sama teman kakak. Siapa namamu? Kasih tahu teman-teman dong. Nama aku Bona Kak. Bona. Nah hari ini teman-teman. kakak sama Bona akan bercerita bersama-sama nih untuk adik-adik. Nah sebelum kita bercerita, kakak mau sampaikan tema di bulan ini. Nah untuk tema bulan ini kita mau bicara tentang takut akan Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita bicara tentang takut akan Tuhan, apakah kita takut seperti kita takut pada gelap, takut pada hantu? Bukan seperti itu adik-adik ya. Takut akan Tuhan di sini tidak seperti itu. Tapi takut akan Tuhan adalah kita mau bagaimana caranya menghormati Tuhan dan juga percaya Tuhan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah ingat ya, tema bulan ini adalah tema takut akan Tuhan. Apa temanya Bona? Takut akan Tuhan Kak. Betul banget. Nah minggu ini, di minggu pertama kakak akan bawa cerita nih. Cerita tentang pertemuan Tuhan kepada bangsa Israel di satu tempat yang tinggi. Ya, kakak akan cerita, nanti Bona juga akan bantu kakak. Kakak akan kasih Oke, kesempatan buat Bona juga bisa menyampaikan ceritanya kepada teman-teman di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab dalam perjanjian lama. Firman Tuhan ini kita mau pelajari dari kitab apa Bona? Coba kamu kasih tahu sama teman-teman di rumah. Oh dari ini Kak, Keluaran 19. Keluaran 19, Ya. lalu Keluaran berapa lagi? 20 Kak, 20 dan juga Keluaran 32. 32. Jadi ada 3 ayat, ada 3 pasal ya adik-adik. Keluaran 19, Keluaran 20 dan juga Keluaran 32. Nah adik-adik kakak nggak akan baca di sini, tapi adik-adik akan baca nanti di rumah lagi supaya adik-adik bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Nah kita akan mulai ya Bona ya. Oke Kak. Adik-adik, pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya Bona ya. Oke. Di Mesir orang Israel dibudak ya, diperbudak, dijadikan hamba. Tapi Tuhan membebaskan mereka. Nah setelah 3 bulan ini Tuhan bawa mereka keluar. Sampai di satu tempat yang namanya Gunung Sinai ya Bona ya. Oh Gunung Sinai itu Yang apa namanya Kak? Gunung Sinai ini gunung yang tinggi pastinya ya. Oh. Nah di tempat itu Tuhan membawa mereka dan mempersiapkan mereka. Dalam waktu 3 hari ke depan mereka harus menguduskan diri. Harus apa Bona? Menguduskan diri. Kamu tahu nggak caranya mereka harus menguduskan diri pada waktu itu? Enggak Kak. Nah adik-adik tahu nggak? Tuhan menyuruh Musa yang memimpin bangsa Israel supaya orang Israel menguduskan diri dengan cara apa? Membersihkan tubuh mereka. Dari yang namanya kotorannya, mereka harus mencuci pakaian yang pertama ya Bona ya. Oh. Membersihkan dirinya supaya apa? Mereka siap bertemu dengan
Tuhan pada waktu itu di Tuhan. Gunung Sinai ya Kak, Bona. kalau jarang mandi, Nah kalau jarang mandi berarti nggak bisa ketemu Tuhan. oh gitu. Karena pada waktu itu syarat untuk menghadap Tuhan adalah harus dengan keadaan yang bersih. bersih. Oh, kayak teman-teman ya Kak di rumah. Ya Udah betul. mandi. Mandi dulu, bersih-bersih Iya. dulu seperti itu. Nah pada waktu itu juga Tuhan minta supaya orang Israel membersihkan dirinya sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Nah setelah mereka siap, di hari berikutnya, di hari ketiga Bona, Iya. Musa yang memimpin mereka membawa orang Israel berdiri di dekat satu gunung. Tadi nama gunungnya gunung apa tuh? Oh, Gunung Sinai Kak. Betul banget. Nah, mereka berdiri di Gunung Sinai tapi Tuhan bilang begini, harus ada jarak. Jangan dekat-dekat gunung. Karena apa ya Bona kira-kira? Kenapa Kak emang? Ternyata kalau mereka dekat-dekat terlalu dekat dengan gunungnya, mereka akan mati binasa. Karena di situ ada Tuhan, Tuhan hadir pada waktu itu. Nah, Bona tahu nggak bagaimana caranya Tuhan pada waktu itu menampakkan dirinya? Dalam bentuk apa nih kira-kira? Oh, Bona nggak tahu Kak. Nggak tahu. Nah adik-adik di rumah perhatikan nih. Pada waktu itu ketika Tuhan turun ke atas Gunung Sinai, hadir di atas Gunung Sinai, Tuhan menunjukkan dirinya dalam bentuk api. Waduh. Api yang menyala dan juga asap yang tebal. Dan ada suara gemuruh. Belum lagi pada waktu itu Gunung Sinai bergetar secara kuat karena di situ ada Tuhan hadir. Ya, makanya Tuhan perintahkan orang Israel jangan dekat-dekat supaya mereka tidak mati. Nah, gitu, setelah Kak. itu ada lagi yang Tuhan lakukan loh Bona. Apa tuh Kak? Nah, Tuhan minta Musa yang memimpin Israel pada waktu itu naik ke atas Gunung Sinai. Musa Tuhan mau ngapain, bicara Kak? khusus sama Musa. Oh, Jadi nggak boleh ada orang yang naik ke atas Gunung Sinai selain Musa. Nah, pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu hal kepada Musa, sebuah benda, di mana benda itu adalah batu. Dua loh batu, dua Batu keping apa, batu Kak? besar, di mana di situ ditulis oleh tangan Tuhan sendiri peraturan-peraturan Bona. oh peraturan apa aja Kak? Peraturan yang harus diikuti oleh bangsa Israel, yaitu peraturan yang akan mereka kerjakan selama mereka dipimpin oleh Tuhan. Sepanjang hidup mereka, kalau mereka melakukan hukum ini, mereka akan diberkati Tuhan. Kalau mereka tidak melakukan hukuman ini, perintah Tuhan ini mereka akan dihukum Tuhan. Begitu caranya. Nah, adik-adik tahu ya di rumah ya, nama hukum yang diberikan Tuhan ini kepada Musa di atas Gunung Sinai adalah 10 perintah Allah. Hah, banyak banget 10 Kak. perintah Allah. Kira-kira Bono tahu nggak 10 perintah Allah? Hafal nggak? Lupa. Ya lupa. Nah adik-adik nanti dibaca ya ayatnya ya. Apa aja sih isi dari 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah hari ini kita mengenalnya sebagai hukum Taurat Bona. Ya, hukum Taurat ini yang dipakai bangsa Israel untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Seperti itu ya. Nah setelah itu Musa ada di atas gunung kira-kira berapa lama? Oh, Kamu tahu nggak? 2 hari Kak. 2 hari, oh enggak. Lama ya? Musa ada di atas gunung Sinai itu hampir lebih dari 40 hari. Jadi dia begitu lama ada di atas gunung Sinai bersama dengan Tuhan. Sehingga begini, orang Israel yang menunggu Musa di bawah mulai khawatir. Ini kok Musa nggak turun-turun ya? Ini kok Musa lama banget di atas gunungnya? Jadi apa yang kita harus lakukan nih? Apa yang Tuhan mau kita lakukan nih? Oh, orang Israel takut ya Kak? Takut betul dan juga bosan Mona, nggak cuma takut dia. Oh iya bener Dan Kak. apa nggak? Kamu tahu nggak apa yang dilakukan orang Israel ketika mereka menunggu Musa begitu lama di atas gunung Sinai? Jangan-jangan dia berbuat dosa Kak. Nah, betul adik-adik. Karena bosan, karena nggak tahu harus berbuat apa, akhirnya orang Israel mengumpulkan anting-anting emas mereka. Dia panggil Harun, saudaranya Musa. Untuk apa? Untuk membuatkan patung sapi atau patung lembu sapi yang terbuat dari emas adik-adik. Untuk diapain Mona kira-kira patung sapinya? Dijual? Jangan-jangan dia mau nyembah patung sapi ya Kak? Betul banget. Ternyata ketika mereka membuat patung lembu ini, mereka menyembah kepada patung ini. Padahal waktu itu mereka sudah melihat ya Bona ya, Iya. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka loh. Mereka masih nggak takut sama Tuhan loh. Mereka masih saja membuat sesembahan atau penyembahan yang lain selain menyembah Tuhan. Coba bayangin Bona, Bona berani nggak begitu kira-kira? Enggak Kak, aku takut. Takut ya, Iya. kalau sudah melihat kuasa Tuhan, sudah ditolong Tuhan, mereka masih membuat Tuhan yang lain. Bahkan Tuhan yang mati, yang tidak hidup, terbuat dari emas.
bentuknya pun lembu atau sapi adik-adik. Nah, ketika mereka membuat patung lembu itu, saat itu Musa turun dari atas gunung. Tuhan kasih tahu Musa bahwa Israel, bangsa Israel sudah belok hatinya. Hatinya sudah tidak lagi berpaling kepada Tuhan, tapi hatinya sudah berpaling kepada berhala, penyembahan yang lain, Bona. Musa turun, tahu nggak apa yang terjadi sama Apa Musa? tuh, Kak? Ketika Musa lihat bangsa Israel melakukan dosa seperti itu, Musa marah. Wah, aku sih juga marah kok jadi Musa, Kak. Betul banget, ketika Musa marah, 2 loh batu yang berisi firman Tuhan, perintah Tuhan yang dipegang Musa, dibanting sehingga pecah berantakan. Karena Musa begitu sangat marah. Orang Israel tidak menghormati dan tidak takut akan Tuhan. Wah, Kamu tahu apa yang setelah itu dilakukan oleh Musa? apa tuh, Kak? Musa menghukum orang Israel yang pada waktu itu tidak mau taat kepada Tuhan. Hukumannya adalah Musa membunuh mereka, dibinasakan. Jadi Musa kasih pilihan, mau ikut Tuhan, kamu harus berdiri bersamaku. Tapi kalau kamu gak mau percaya Tuhan, kamu akan dihukum. Nah, kamu tahu gak, Bona, berapa orang yang hari itu dihukum Tuhan Hah? dari bangsa Israel? Banyak ya, Kak? Banyak banget. Tuhan menghukum 3.000 orang Israel pada waktu itu. What? Banyak banget ya, teman-teman. Bayangin ya, dari sekian banyak orang Israel, ternyata masih ada mereka yang belum percaya dan takut sama Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Ya, Bona ya. Nah, kakak mau Iya, kasih Kak. tahu nih sama adik-adik di rumah. Kenapa kak kok Tuhan menghukum bangsa Israel? Kenapa Tuhan kok membunuh mereka pada waktu itu? Ya adik-adik, pada zaman itu ada 2 hal yang harus dilakukan bangsa Israel. Kalau mereka taat, mereka akan diberkati. Mereka nggak taat, mereka akan dihukum dan dibunuh oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Konsekuensinya peraturannya cuma 2 adik-adik. Nah, tapi apakah hari ini Tuhan juga akan bunuh kita kak kalau kita nggak taat sama Tuhan? Adik-adik, firman Tuhan bilang hukuman dosa adalah maut. Memang tidak seperti zaman dahulu adik-adik langsung dihukum mati. Tetapi adik-adik apa? Kalau kamu berbuat dosa, kalau Bona berbuat dosa, kalau kakak berbuat dosa, kita pasti juga dihukum Tuhan. Mati selama-lamanya di mana? Di neraka. Aku gak mau, Kak. Ada yang mau masuk neraka? Kamu gak mau masuk neraka? Nggak. Apa yang harus kamu lakukan kalau begitu? Dari cerita ini yang kita mau pelajari apa, Bona? Aku mau hidup takut akan Tuhan, Kak. Betul banget adik-adik, kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan di sini adalah apa adik-adik? Kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita respect atau menghormati kehadiran Tuhan. Contohnya kayak gimana, Bona? Coba kakak mau tanya Bona nih. Kalau untuk adik-adik teman-teman di rumah nih, kalau adik-adik teman-teman di rumah mau mempraktekkan hidup takut akan Tuhan dengan cara menghormati Tuhan, contoh cara yang paling gampang apa nih menurut Bona? Aku tahu, Kak. Apa itu coba? Kasih tahu sama teman-teman di Dengan rumah. cara kalian mandi sebelum ibadah. Bener gak, Betul. Kak? Bagus, contoh salah satunya adalah sebelum adik-adik beribadah, adik-adik harus beribadah dengan sikap yang sopan. Harus Mandi bersih. dulu, bersihkan badan dulu, pakai baju yang sopan ya, Iya. yang rapih ya. Iya. Lalu duduk yang manis, tidak sambil apa? Iya, kayak Bona, Kak, sekarang. Betul banget, duduk yang manis ya, tidak sambil apa? Main-main. Nggak sambil main-main, tidak sambil Makan. makan atau sambil minum ya. Jadi ketika kita beribadah, kita tunjukkan sikap kita menghormati siapa? Tuhan. Sehingga ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan hadir saat itu ya Bona ya. Iya, Ingat Kak. ya adik-adik, ketika kamu beribadah kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir dan kita harus menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Menghormati Tuhan dengan cara bersikap yang Sopan. beribadah dengan yang Baik. baik, betul. Jangan kita beribadah main-main. Nggak sungguh-sungguh sambil tiduran apalagi, nggak boleh ya Bona ya. Iya, Kak. Kalau memang ibadah di rumah harus tetap sopan. Tidak beribadah sambil tiduran, sambil makan, apalagi sambil main gadget. Jangan adik-adik Nggak ya. boleh. Itu artinya kamu tidak takut akan Tuhan. Kamu tidak menghormati Tuhan. Nah, selesai deh cerita kakak sampai hari ini adik-adik. Sama Wah. juga dan sama dengan Bona hari ini. Terima kasih, Kak Yonas. Ya, adik-adik dengar ya. Kakak mau tekankan di sini buat adik-adik. Hari ini adik-adik mau belajar takut akan Tuhan. Cara yang pertama yang adik-adik bisa pelajari apa? Menghormati Tuhan. Mulai dari saat adik-adik menghadap Tuhan, ketika beribadah, tunjukkan sikap yang taat, yang sopan, yang menghormati Tuhan saat beribadah. Amin adik-adik. Amin. Supaya hidup kamu diberkati.
diberkati. Ingat firman Tuhan ya, kalau kamu taat setia menghormati Tuhan, kamu diberkati. Tapi kalau kamu nggak taat, nggak setia menghormati Tuhan, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Ya mau benar ya? Ya kak, Kamu mau diberkati atau dihukum Tuhan? mau diberkati kok. Nah, kakak juga mau diberkati Tuhan. Begitu pula adik-adik juga pasti mau diberkati Tuhan. Amin. Yuk, Amin. kakak undang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa nih buat firman Tuhan. Kakak mau adik-adik ikutin kakak berdoa hari ini untuk firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama ikutin kakak. Tuhan Yesus, terima Tuhan kasih Yesus, ya. Terima kasih ya. Hari ini Hari ini aku belajar aku belajar mau takut akan Tuhan. mau takut akan Tuhan, Menghormati Tuhan. menghormati Tuhan Saat beribadah, saat beribadah, menghadap Tuhan. menghadap Tuhan. Aku berikan hidupku Aku berikan hidupku sebagai persembahan sebagai persembahan yang terbaik, yang yang menyenangkan Tuhan. yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini Kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kakak undang lagi yuk sekali lagi adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadahnya, kita mau selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, semua adik-adik, papa mama, adik, kakak, semua yang ada di rumah yang ikut ibadah, yuk berdiri sama-sama. Kita angkat kedua tangan kita mau berdoa dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah kami bersyukur, kami boleh beribadah menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian, penyembahan kami, biar semuanya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau pulang Tuhan, kami mau terima berkat dari Tuhan, biar berkat penyertaan, perlindungan Tuhan, selalu ada buat setiap adik-adik, keluarga, orang tua di rumah. Kemanapun mereka pergi, Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan, semua yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hidupmu terus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tetap setia mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.